Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan bahas magnet dan elektromagnet bagian 3. Pembahasan kali ini yang pertama percobaan Oersted, 2 induksi magnet, 3 gaya Lorentz, 4 induksi elektromagnetik, 5 transformator, dan 6 pemagnetan dalam produk teknologi. Untuk lebih memahami materi kali ini, kalian akan mengamati dulu yaitu tentang percobaan Oersted. Ini adalah pengertiannya dan silakan diamati praktikum yang dilakukan teman-temanmu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. Dari percobaan Oersted tadi, sekarang kita beralih ke induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Sehingga pada saat itu, seorang ilmuwan bernama Christian Oersted melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Christian Oersted melakukan berbagai macam percobaan. Contoh percobaan yang dilakukan adalah dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian diberi nama dengan percobaan Oersted. Percobaan ini sama dengan apa yang dilakukan teman-temanmu pada awal video tadi. Arah medan magnet pada kawat berarus tadi dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Dan ibu jari sebagai arah arus listrik, sedangkan 4 jari melingkar sebagai arah medan magnet. Selanjutnya, jika pada kawat lurus medan magnet terbentuk melingkar arah arus, bagaimana dengan kabel yang terbentuk melingkar dan kumparan? Pada kabel yang dibentuk melingkar, medan magnet tampak melingkari kabel. Tetapi pada kumparan medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya, persis seperti pada magnet batang. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Semakin besar gaya listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet,
gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Secara matematis, rumus gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L, dengan F adalah gaya Lorentz satuan Newton, B medan magnet satuan Tesla, I kuat arus listrik satuan ampere, dan L adalah panjang kawat arus yang masuk ke dalam medan magnet dalam satuan meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti berikut ini. Jempol menunjukkan arah arus listrik, telunjuk arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Selanjutnya, penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, diantaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparan dapat berputar dengan stabil, maka tiap-tiap ujung kumparan dibentuk melingkar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Menurut ilmuwan yang bernama Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini kemudian diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana dan di mana kita dapat menemukan penerapan induksi elektromagnetik? Alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Mari diamati penjelasan berikut ini. Yang pertama ada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komulator atau cincin belah. Selanjutnya ada dinamo AC DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komulator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor, bagian yang bergerak, dan stator, bagian yang diam. Sepeda dikayu dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, menggunakan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan menggunakan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat menggunakan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah transformator.
Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut transformator step down. Namun, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut dengan transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%. Atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. Ini dia rumusnya. Dan rumus ini akan lebih kita perdalami nanti di video magnet dan elektromagnet bagian 4 yang khusus membahas tentang rumus dan pembahasan soal. Terakhir adalah kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran, seperti Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Hingga kini, salah satu cara yang dianggap paling aman untuk mendeteksi penyakit adalah dengan menggunakan MRI. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleus tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleus tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleus-nukleus tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Gambar tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Teknik ini jauh lebih aman dibanding dengan rongsen sinar X. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Kedua, ada kereta maglev.
Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam, tidak akan jatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa, seperti negara Prancis, Jerman, dan Inggris. Kira-kira di Indonesia kapan punya maglev? Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Yang ketiga, kita akan bahas pemanfaatan magnet dalam PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Pembakaran batu bara secara terus-menerus selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada PLTN, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau fisis uranium-235 atau melalui penggabungan inti atom atau fusi dalam suatu reaktor nuklir. Uranium-235 diproses sehingga menjadi berukuran kecil seukuran penghapus pensil, namun memiliki energi yang sebanding dengan 1 ton batu bara. Panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom mampu mencapai 4000 derajat Celcius. Reaksi nuklir tersebut menghasilkan berbagai partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor. Alhamdulillah, sampai ketemu pada magnet dan elektromagnet bagian 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.